kemudian kita pagar bangsa, pagar negara, pagar agama, pagar tertentu. Ini saya yakin Indonesia pasti cita-cita Sumpah Palapa Gajah Mada minta Indonesia itu kita harus jadi adil daya ini, imbangi Amerika, imbangi Inggris, imbangi Prancis, sehingga bangsa pun serba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembela proklamasi, inilah angkatan penerus kita. Sejarah Legiun Veteran Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Januari 1957. Disebabkan beberapa pertimbangan, maka dipastikan pada tanggal 2 Januari 1957 bertepatan dengan hari pelantikan Badan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia yang pertama oleh Presiden Soekarno tanggal 2 Januari 1957, sekaligus dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 1957. Terbentuknya Legiun Veteran Republik Indonesia dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segenap anak bangsa dan para pengelola negara sudah seharusnya menghargai para pejuang yang telah bersusah payah bertaruh nyawa untuk mewujudkan kemerdekaan yang sudah beratus tahun dalam tekanan kekuasaan bangsa asing. Sebagai wujud penghormatan, maka dari tanggal 22 Desember 1956 hingga 2 Januari 1957 dilaksanakan Kongres di Deka Park, Jakarta yang dihadiri 2.300 veteran dari seluruh Indonesia, mewakili lebih dari 1 juta veteran yang turut aktif mengangkat senjata bertempur sambil menahan rasa lapar dan dahaga. Pilihannya antara hidup dan mati, cacat atau tinggal nama. Legiun Veteran Republik Indonesia Kalimantan Timur menyambut hari jadi yang ke-68 bertepatan pertanda pembuka lembaran tahun baru pada tanggal 2 Januari 2025. Pejuang di era kemerdekaan bukan lagi berhadapan dengan para penjajah, namun memperjuangkan pembangunan fisik serta memakmurkan perekonomian rakyat. Para pengusaha termasuk ujung tombak bagi negara selama mereka mengikuti aturan, menghargai jerih payah para karyawan, mendapatkan gaji yang disesuaikan standar yang berlaku di setiap wilayah. Mendirikan perusahaan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja merupakan bentuk kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menjadi sarana untuk mencapai kesuksesan pribadi atau kelompok, perusahaan yang dikelola dengan baik juga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang melalui penyediaan pekerjaan. Langkah tersebut mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Dengan menciptakan lapangan kerja, pendiri perusahaan tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Selain itu, perusahaan yang peduli terhadap karyawannya dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, seperti meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, dan produktivitas masyarakat. Sejalan dengan semangat membangun bangsa, karena menciptakan perusahaan yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga membangun solidaritas dan kemajuan bersama. Haji Muhammad Yosutomo adalah seorang pengusaha yang ternama di Indonesia dan pendiri Sumber Emas Group serta Senior Group. Ia dikenal sebagai figur yang memiliki komitmen besar untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Sebagai pengusaha, ia tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Melalui Sumber Emas Group dan Senior Group, Haji Muhammad Yosutomo berkontribusi dalam berbagai sektor bisnis seperti perdagangan,
properti dan perhotelan. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pendirian hotel yang bertrademark Senyur yang menjadi simbol kemajuan ekonomi lokal sekaligus memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Sebagai tokoh yang visioner, ia turut berjuang dalam memperkuat perekonomian rakyat dengan mendukung usaha kecil dan menengah UKM serta memberikan akses peluang usaha yang lebih luas. Perannya sebagai pengusaha yang peduli pada masyarakat menjadikannya panutan di bidang ekonomi dan sosial di Indonesia. Haji Muhammad Yosutomo menerima penghargaan dari Legiun Veteran Republik Indonesia Pusat sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pembangunan kantor Legiun Veteran Kalimantan Timur. Penghargaan ini diberikan karena kepedulian dan dukungannya terhadap para veteran yang telah berjasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pengusaha yang peduli terhadap nilai-nilai kebangsaan, Haji Muhammad Yosutomo menunjukkan rasa hormatnya kepada para pahlawan dengan memberikan dukungan nyata bagi keberlanjutan organisasi veteran. Partisipasinya dalam pembangunan kantor Legiun Veteran Republik Indonesia Kaltim mencerminkan komitmennya untuk menjaga warisan perjuangan dan memberikan fasilitas yang lebih baik bagi para veteran untuk melanjutkan aktivitas mereka. Penghargaan tersebut menegaskan perannya sebagai tokoh yang tidak hanya sukses di bidang bisnis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat, khususnya para pejuang bangsa. Seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Republik ini tidak akan pernah ada tanpa jasa para pahlawan, para pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi memperebutkan kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah asing. Persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta. Persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Apalagi